Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sembilan 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Budaya di mana saja berada ya. Kita ketemu lagi nih di program Pojok Seni Budaya edisi Senin 8 Maret 2021. Dan tentunya sahabat budaya, silat ini adalah salah satu seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, bagaimana generasi muda lebih menyukai silat ini? Kita akan berbincang asik sahabat budaya bersama narasumber kita. Ini ada namanya itu Putra Ramadhani, seorang pesilat dari Dagang Saiyo Anak Air. Kita sapa dulu. Halo Putra. Halo kakak. Iya, bagaimana kabar Putra malam hari ini? Alhamdulillah baik kak. Baik ya. Ini setengah nih kita lihat nih. Iya. Ini Putra kalau boleh tahu ini di Padang atau di mana ini lokasinya? Ini di Padang kak. Oh, di Padang. Oke deh. Nah, sahabat Budi nanti boleh ya bertanya ke Putra Ramadhani ini seputar persilatan. Nanti di line telepon 075181414 atau di 08116609240 atau ke via WhatsApp juga bisa, sahabat budaya. Nah, Putra, ini sebelum ada yang bertanya nih, pengen tahu kenapa sih suka dengan persilatan terutama di Minangkabau. Boleh dong ya sharing sama kita? Boleh kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka silat Minangkabau karena menunjukkan tradisi dan menghidupkan kembali. Itu awalnya cuman mengikut-ngikut aja kak. Oh, cuma ngikut-ngikut saja. Nah, ujung-ujungnya alhamdulillah udah hobi gitu. Hobi ya. Berarti dari cuma ikut-ikut saja, cuma ikut temen ya. Nggak taunya jadi hobi sekarang. Nah, itu apakah ini dari, mungkin kan biasa kan anak-anak laki-laki nih banyak nih lagi semasa sekolah SMA atau SMP sudah masuk perguruan persilatan. Nah, kalau Putra ini apakah di masa SMP, SMA kah, atau mungkin lagi kuliah nih sudah bergabung atau mulai bergabung di ini, kalau boleh tahu nih, dari Dagang Saiyo Air Tawar ya? Air apa kak? Anak air. Anak air Kota Tangga. Oh, Kota Tangga, oke deh. Nah, kalau boleh tahu Putra, sejak kapan bergabung di perguruan silat Dagang Saiyo Anak Air Kota Tangga? Iya kak. Kapan sih? Itu pas kelas 1 SMK kak. Oh, 1 SMK, oke. Iya. Nah, itu gimana perdana ya? Mungkin kan biasa kan orang sudah punya skillnya, sudah punya sedikitnya ya, gerakan dasarnya sudah tahu nih. Ini kalau si Putra bagaimana? Apakah belajar dari dasarnya atau sudah tahu beberapa gerakan-gerakan silatnya atau gimana? Iya kak, diawali dari dasarnya kak. Oh, dari dasarnya, oke. Iya. Itu bagaimana sih rasanya sudah bergabung di perguruan? Pasti dong capek ya. Kalau kita belajar silat tuh pasti kayak pegel-pegel badan. Nah, kalau yang Putra rasain bagaimana? Yang dirasain senang kak. Oh, senang. Karena anggota tubuh bergerak semuanya. Oke. Nah, itu dasarnya pemula ya. Pasti dong dari berapa gerakan sih yang Putra belajar ketika awal bergabung di perguruan? Dasarnya sampai 6 tonggak kak. Kita kan mainnya per tonggak. Oke. Supaya hafal gerakannya kak. Tonggak itu apa sih kalau boleh tahu Putra?
itu kan gerakan ya kak istilahnya. Oh, tongga itu Ini gerak. kelompok 1, kelompok 2 gitu kak. Oh, jadi gitu. Ada berapa tadi tongganya? Kalau dasarnya sekitaran 6 lah kak. 6. Nah, itu sudah belajarnya sudah berapa tonggak sekarang nih, Putra? Sekarang udah campur semuanya kak, nggak terhitung lagi tonggaknya. Ada yang pakai pisaunya juga. Oh gitu. Oh, berarti sudah pakai pisau nih, sudah pakai sajam ya. Tapi harus hati-hati juga dong ya, jangan Iya. sampai kesalahan ya ketika silat itu. Nah, kalau boleh tahu nih Putra, apa saja sih prestasi yang pernah Putra dapatkan ketika bergabung di perguruan silat Dagang Saio Anak Air Koto Tangah ini? Oke kak. Sebelumnya belum ada apa kak? Belum pernah dapat. Oh, belum pernah dapat. Oke. Ya. Boleh dong ceritain pengalamannya dari bergabung sekarang sudah jago silatnya. Boleh dong sama kita ceritain pengalaman Putra? Boleh kak. Silakan. Oke. Pertama kali kita mengenalkan perguruan dulu kak. Oke, silakan. Ya, perguruan ini berdirinya tanggal 1 udah tahun 1097 kak. Oke. Udah ada. Cuman peresmiannya baru 2020 kemarin kak. Oh, Tanggal 2020. 19 bulan 9. Oke. Peresmiannya kak. Yang dipimpin oleh guru kak. Guru. Yang bernama Oke. Lihat contekan dulu ya. Tidak apa-apa. Siapa sih nama gurunya yang di perguruan? Katib Rimbun Tuanku Sultan Melelo Buya Rimbun kakak. Oke. Kemudian? Ya, kita terdiri banyak apa kak menampilkan semua, ada tari, ada silat, ada randanya juga kak. Oke. Yang apanya silatnya ada 3 tergolong apanya kak. Ada yang perorangan, perpasangan dan peregu kak. Perorangan, per pasangan ya. Ya. Pasangan sama peregu. Kemudian bagaimana sih pengalamannya? Awal mula Putra ini mungkin ada mungkin Putra perorangan dulu deh atau sepasang dulu atau bergrup gitu tampilnya. Ya, jadi kita pernah tuh memang sendiri, terus besok-besoknya berpasang lagi kak. Oh, perpasangan. Nah itu Iya. ketika sendiri atau perorangan itu gerakan apa sih yang Putra diajarin sama gurunya gitu? Ya awal itu langkah apanya dulu kak. Salam sembahnya dulu kak. Salam masuk. Oke, salam sembah namanya ya. Iya. Itu berapa gerakan yang harus kita ketahui? Karena kan yang kalau kakak sih ya bagi orang awam, silat itu banyak sekali nih gerakannya. Jadi kan ada gerakan yang tegasnya, ada gerakan yang ya otomatis kalau silat pasti tegas ya. Itu berapa gerakan kalau boleh tahu kalau perorangan kalau sekalian Putra tampil? Itu tergantung apa kita aja kak. Kuat kayak kita. Kalau kita kuat sampai 3 atau enggak 4 sampai 5. Tapi kalau awal-awal mungkin sekitaran 2-an kak. 2, karena pemula ya. Iya. Nah itu motivasi Putra nih. Biasa kan anak muda nih banyak yang suka band, yang suka dance, nih suka silat. Nah motivasi Putra Ramadhani milih silat terutama di Minangkabau itu apa sih kalau boleh tahu Putra? Nah itu kak terbawa teman-teman aja kak. Oke. Tapi dan juga ini ya untuk apa ya nilai bela diri ke diri kita ya. Iya beda diri kak. Perlindungan diri Putra. Iya. Nah biasanya nih kalau orang Minangkabau untuk merantau itu harus pasti dikasih apa ya kayak ilmu atau Pagar bekal diri kayaknya. pagar diri ya. Ini harus belajar silat karena nanti kita nggak tahu ya di rantau itu bagaimana keadaannya. Oke deh, nah Putra kita angkat dulu penelpon kita yang berikut ini ya. Ini ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Uci nih. Bukan Riri Pak, ini kita di Oh, Riri. program Pojok Seni Budaya ini Pak, Mbak Dina.
Iya. Iya. Ya Riri ini. Iya Pak Bardin, ini lagi dialog Mana pojok. Pak Bardin ini? Oke, ini Ramli. Pak Ramli, oke deh. Sama-sama R kita sini. Iya, ini Pak Ramli mau bertanya dengan narasumber kita. Ini ada seorang Putra Ramadhani, ini pesilat di Ranah Minang. Mau bertanya Pak Ramli? Ini generasi muda nih Pak Ramli. Apa yang mau kita tanya sama dia, Riri? Ini tentang persilatan di Ranah Minang. Banyak ya, mungkin alirannya atau gerakannya Pak Ramli. Iya, kalau sekarang udah jauh bedanya Ranah Minang dengan yang dulu. Oke, kenapa itu? Tidur sapa itu nggak ada lagi. Oke. Ya, Mm-mm. sedang sholat aja kita di masjid bersalam, dia nggak mau salaman. Oke. Ya, Mungkin itulah. iya. Oke. Nah, dengan siapa saya mau ngomong, Riri? Dengan Putra Ramadhani, silahkan. Halo Putra. Halo Putra. Halo Kak. Iya, ini ada Pak Halo Ramli. Kak. Bagaimana tuh Putra? Bagaimana kita Oke. mendudukkan Mm? tata cara kita waktu dulu, kakek-kakek kita dulu? Oke. Bagaimana sikap kita dulu ya, sikap dulu itu mungkin berkurang sekarang seperti contohnya Ada sopan berkurang. santun. Iya. Iya. Oke deh, ada lagi Pak Ramli mau bertanya dengan Putra. Sajalah saya bilang sama Riri ya. Masa kalau ketemu sama orang dikedip matanya, jangan dikedip. Oke. Ditegur kemana Bu, kemana Iya, nak? baik. Nah, kalau saya gitu. Kalau dikedip, untuk apa dikedip matanya? Baiklah. Nah, kita percaya persaudaraan. Iya. Lah Riri ya, sampaikan aja ya. Baik Pak Ramli. Dan berubah lagi Ranah Minang kita. Iya, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Pak Ramli ya. Putra ini salah seorang yang pendengar setia Pro 4. Nah itu Bapak tuh nanya sih bagaimana sih, karena kan generasi muda saat ini mungkin kurang mengenal bagaimana tata keramah di Ranah Minang. Itu kan banyak aturan, apalagi adatnya ya. Mungkin kurang. Nah kalau menurut Putra bagaimana sih sebagai generasi muda? Ini agak sedikit melenceng nih dari tema kita persilatan. Menurut Oke, Putra Kak. bagaimana sih? Ya menurut saya yaitu untuk menghidupkan kembali Kak tradisi ataupun kebudayaan Minangkabau Kak. Oke. Yang terutama kesopan santunan yang dibilang Bapak tadi. Benar. Memang sekarang sopan santun sudah mulai hilang Kak. Iya benar. Nggak ada sopan santun. Karena efek main game mungkin Kak. Oke, mungkin efek dari dunia luar seperti gadget ya, gawai. Yang mungkin beberapa anak muda ini fokus banget dengan gawai, sampai-sampai orang tua yang manggil beberapa kali tapi tidak didengarkan, atau orang lewat di depannya dianggap angin lalu gitu karena fokus dengan HP sendiri. Oke deh, Putra, kita akan jeda sebentar dulu ya, dan tentunya Oke, sahabat budaya masih bisa bertanya lagi ya, tapi nanti dulu kita akan dengarkan dulu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di 92,4 MHz. Oh Yung, kok barang one ya? Capek lah Yung, one yang duluan koma Yung. Onde mandi, baca rokunya. Antri lah dulu Yone. Tunggu sebentar. Rami bana orang kumane ya. Yung, batanyo ne cek Yung ah. Apo? Bako tiba-tiba kini kok rame se taruh kadeu Yung kok. Minggu patang one kamari langang-langang jo baru leh. Itu nih rahasianya. Uyung memasang iklan di RRI Padang, Radio Republik Indonesia Padang nih. Makanya kade Uyung jadi rami gini nih, Hah, bako bisa mode itu Yung? Iyalah nih, RRI Padang tuh nih alah adolo pembagian pendengar sama saluran programannya maneh. Pro 1 97,5 FM. Itu untuk pemberdayaan masyarakat nih, atau untuk pendengar dari semua kalangan. Kalau Pro 2 90,8 FM, pendengarnya berasal dari kalangan anak-anak muda nih. Pro 3 88,8 FM, khusus untuk saluran berita nih. Nah, yang terakhir Pro 4 92,4 FM untuk saluran tradisi dan budaya nih. Onde, banyak nyoleh saluran RRI Padang kok. Tuh apa hubungannya sama Kadewa Ang dan Ramiko Yung? Ande Nikolai,
Aduh lah hubungannya nih. Awak jadi bisa memilih ya di saluran awak akan meletakkan iklan awak tuh. Atau bisa lo awak tayangkan di sado salurannya nih. Iyo santiang mayo. Iyalah. Bisa one bae lo ma iklan gale one ko yung Gale hatu nih. ali uru ila yung. Ayo beriklan di RRI Padang dengan pemancar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Promosi dan publikasi Anda dapat didengar di seluruh Sumatera Barat. Untuk informasi selengkapnya, langsung datang ke kantor RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Telepon 0751 21643. Kontak person Ari 081268 841083. Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila Batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur Batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan 1 pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian Batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. ...92,4 MHz Perempat RRI Padang. Baik sahabat budaya, kita balik lagi ya di program Pojok Seni Budaya untuk malam hari ini. Dan tentunya masih bareng Putra dong ya, Putra Ramadhani. Halo Putra, masih bergabung ya? Halo kakak. Iya. Masih bergabung kak. Masih. Oke deh Putra, ini ada yang sudah masuk ya di via WhatsApp kita. Assalamualaikum Kak Riri dan Bang Putra, aku Caca dari Pasar Baru Unan. Mau tanya, apa saja sih jenis-jenis silat di Minangkabau Bang? Terima kasih. Ini dari Caca. Apa saja jenis-jenis silat di Minangkabau? Putra kalau boleh tahu. Oke kak. Jenis silat Minangkabau banyak kak alirannya kak. Apa ada saja yang itu? Gumangu, harimau, ada kucing lira, ada juga kak. Oke. Ya ada apa? Banyak. Ada harimau putih, ya. Banyak macamnya kak. Oke. Macam mungkin nggak terhitung lagi kak alirannya kak. Oke, alirannya ya. Itu ada silat tuwo ya? Iya, ada silat tua ada juga kak. Oke, itu silat yang paling tertua katanya ya kalau kakak Iya. baca. Itu udah mulai langka juga kak. Oh, sudah mulai langka. Tapi kan dalam perguruan dagang Saiyo anak air Koto Tanga ini ada ya untuk belajar silat tuwo tersebut? Ada kak. Oh ada, oke deh. Nah Putra,
mau tanya lagi nih. Tadi kan ada beberapa aliran yang sudah Putra sebutin. Kalau di Dagang Saiyo, perguruan Dagang Saiyo anak air Kota Tangga ini mengambil aliran apa gitu, atau ada beberapa aliran silat yang diambil, yang dipelajari sama teman-teman yang di perguruan tersebut? Berapa aliran sih kalau boleh tahu, Putra? Kalau alirannya Gumango, Kak. Benar. Cuman sekarang kita mau fokus untuk silat laganya, Kak, mau bikinnya. Oke. Silat laga ini mungkin yang ikut turnamen gitu ya? Iya, Kak, untuk perlombaan. Untuk perlombaan berarti mengambil aliran silat Kumango. Iya, Kak. Gumango, Kak. Itu apa, bagaimana perbedaan dari aliran silat-silat yang lain nih kalau boleh tahu, Putra? Ya, setiap apa tuh ada ciri khasnya, Kak. Oke, Ada kalau gerakan ciri khasnya. gerakan ciri khasnya. Kalau di Kumango itu yang ciri khas banget kalau orang tahu, ini aliran silat Kumango gitu. Bagaimana kalau orang tahu nih, mengetahui itu ini aliran apa? Ya kalau mengetahui, Kak, mungkin aliran silat Gumango ini mungkin arah ke harimau juga, Kak. Oke. Agak susah diberbedain, Kak. Bener. Oke deh, jadi ada perbedaan, ada keunikan masing-masing ya di setiap aliran silatnya. Nah, ini kita balik lagi di via WhatsApp juga ya, Putra. Oke, Kak. Assalamualaikum, selamat malam Kak Riri dan Bang Putra. Aku dia di Tarandam. Mau tanya, kalau mau masuk perguruan silat itu apa saja sih persyaratannya, Kak? Oke, mungkin ini salah satu pemula pengen bergabung nih. Apa persyaratannya kalau boleh tahu, Putra? Ya, persyaratannya mudah kali, Kak. Cuman persiapkan bajunya, itu membayar uang masuknya. Iya, oke. Jadi kalau kita tuh setiap latihan membayar uang kas, Kak. Oke. Itu Kita kalau latihan setiap minggu 3 kali. Oke. Jadi hari Selasa, malam Selasa sama malam Jumatnya gratis. Jadi malam minggunya cuma bayar 5.000 aja, Kak. Uang kas. Oke, berarti uang kasnya ya. Ada ADM-nya deh gitu kalau mau masuk perguruan silat. Nah, kalau pernah sih ya Kakak tahu kalau seandainya nih ketika masuk bergabung di suatu perguruan silat itu ada sebuah tradisi atau kayak dibilang ritual, enggak juga. Ini kalau di perguruan silat Dagang Saiyo anak air di Kota Tangga ini ada nggak seperti itu, istilahnya kayak ritual, bukan ritual ya, apa ya maksudnya ya, acara Itu ilmu dalamnya mungkin. Oh, ilmu dalamnya, oke deh, kurang tahu juga. Ilmu pagar dirinya. Oke. Nah, kalau bagi Putra nih untuk memahami sebuah gerakan, salah satu gerakan deh ya, itu berapa lama harus memahami? Terutama kan silat itu harus kayak gini gerakannya, harus mengerti karena ada beberapa dasar-dasar silat, gerakan silatnya. Itu harus berapa lama belajarnya? Oke, Kak. Jadi itu tergantung niat kita juga, Kak. Iya sih, harus niat. Niatnya serius, 1 hari mungkin udah mulai hafal, Kak. Oke. Yang lancar mungkin 1 mingguan udah lancar. Satu gerakan juga. Oke deh. Nah, ini ada yang bergabung nih, Putra, di via WhatsApp kita. Assalamualaikum Kak Riri dan Putra, nih saya Joni Hendra. Hari apa saja sih latihan silatnya? Oke, hari apa aja? Tadi sudah disebutin ya. Boleh diulangi lagi Putra, biar teman-teman tahu gitu hari apa aja. Oke. Jadi hari latihan kita yaitu malam Selasa, malam Jumat dan malam Minggu, Kak. Oke. Bagus juga ya malam Minggu supaya nggak ngapain pergi malam Minggu, mendingan belajar silat ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih sudah berapa anggota sih dalam perguruan Dagang Saiyo ini, Putra? Alhamdulillah sekarang udah lebih 80-an, Kak. Alhamdulillah. Itu bersertifikat mungkin sekitaran 50-an, Kak, yang udah memiliki sertifikat dan kartu anggota. Oke, berarti itu dari umur berapa sampai umur berapa yang sudah bergabung di perguruan Dagang Saiyo nih? Umurnya mungkin yang paling kecil 7 tahun, Kak, sampai umur 28 tahun. Oke. Bahkan lebih, Kak, ada yang anggota yang udah tua
Udah senior ya banget ya. Iya Kak. Iya. Nah kalau seandainya nih yang tadi kan Putra bilang ada beberapa anggota yang umurnya yang mungkin ada 7 tahun. Nah untuk seorang mungkin anak kecil yang 7 tahun, bagaimana sih untuk mengajar silat Minangkabau nih? Apa sih gerakan yang dikasih dulu terlebih dahulu sama adik-adik yang mungkin umurnya 7 tahun gitu? Apa saja gerakan dasar kah atau gerakan yang mudah dulu yang dipahami sama mereka? Ya, jadi kita mengajar anak kecil itu butuh kesabaran juga Kak. Bener, harus dong. Jadi langkah pertamanya kita mengenali apa dulu Kak. Salam sembah dulu Kak. Oke. Jadi udah mulai lancar, baru gerakan pertama, lancar lagi gerakan kedua Kak. Baik. Terus ya. Sampai seterusnya ya. Nah itu rata-rata ya kan 7 tahun sampai mungkin ada lebih dari mungkin ada 40 tahun mungkin yang sudah bergabung ya. Nah itu untuk membedakan mereka atau mempersatukan mereka untuk latihan. Ayo dong latihan. Nah itu sebagai Putra nih, sebagai generasi muda harus lebih ya untuk mengajak para anak-anak muda untuk lebih belajar silat ya di ranah Minangkabau. Nah untuk sebagai generasi muda bagaimana untuk menghimbau teman-teman kita yang harus tahu nih silat di ranah Minang, bagaimana? Oke Kak, jadi kita cuma mengenali apanya dulu Kak, perguruan kita, jadi membuat seseorang tertarik untuk bergabung, dan untuk mengajaknya agak susah Kak, cuman kesadaran sendiri aja Kak. Oke, itu harus kesadaran yang kita miliki ya. Nah kalau boleh tahu nih Putra, kan dalam sile itu kan tercermin dalam beberapa langkahnya yang dimiliki oleh pesilat. Itu ada tiga langkah kalau nggak salah. Nah 3 langkah itu boleh dong kita apa saja tuh 3 langkah, atau yang mungkin ada beberapa langkah yang Putra tak ketahui gitu, boleh dong ceritain ke kita. Oke Kak, setiap langkah tuh ada maknanya Kak. Oke, apa saja itu maknanya? Itu langkah apanya tuh, setiap langkah tuh punya makna. Jadi maknanya itu istilahnya untuk menghormati dan melindungi ya, mungkin untuk ya, pelindung. melindungi, Kak. Iya bener. Oke deh Putra, kita akan masih ngobrol asik lagi mengenai silat di ranah Minangkabau itu apa saja. Kita akan jeda dulu ya, jadi tetap bersama kami dulu Sahabat Budaya di 92,4 MHz. Ramadan tahun ini insya Allah penuh keberkahan. Radio Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-51 1442 Hijriah dengan kategori Lomba Tilawah, Lomba Tausiah, dan Lomba Tahfiz Al-Quran. Seleksi tingkat daerah akan dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Pelaksanaan PTQ tingkat nasional dilaksanakan tanggal 2-5 Mei 2021 di Palembang, Sumatera Selatan. Persyaratan peserta berusia minimal 17 sampai dengan 30 tahun, dibuktikan dengan identitas diri, mempunyai kemampuan, mengerti dan memahami kitab suci Al-Quran serta kaidah Islam. Terbuka bagi masyarakat umum. Persyaratan lengkap dan pendaftaran melalui Google Form dapat diakses di ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April 2021. Pekan Tilawatil Quran ke-51. Spirit generasi muslim milenial menuju sumber daya manusia unggul Indonesia maju. audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang semati denganmu dari jauh.
lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. Audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. .4 MHz Pro 4 RRI Padang. Oke deh sahabat budaya, kita balik lagi di program Pojok Seni Budaya Pro 4 RRI Padang. Nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bareng Putra Ramadhani. Ini seorang pesilat dari perguruan dagang Saiyo Anak Air Koto Tangah ya Putra ya. Iya Kak. Iya, oke deh. Nah Putra, ini masih bisa ya sabar budaya bertanya untuk putaran silat di ranah Minang di line telepon 0751812414 atau di 0811660924 atau ke via WhatsApp perempat juga bisa bertanya ya. Nah Putra, kalau boleh tahu nih, kan ada nih biasanya gerakan-gerakan silat itu diambil dari berbagai macam hewan. Itu apa saja gerakan yang diambil dari gerakan hewan tersebut Putra, kalau boleh tahu? Oke, jadi gerakan yang kita ambil tuh semacam gerakan harimau Kak. Oke, kemudian itu saja ya untuk gerakan silat dari hewan. Iya Kak. Kalau dari Minangkabau mungkin gerakan harimau-nya yang terkenal Kak. Iya bener, sampai di sinetron kan ya. Iya, sampai di sinetron kan Kak, Terjun Isi Harimau. Iya bener, itu ada kisahnya, ada sejarahnya ya sahabat budaya. Jadi kita harus bangga juga dong sebagai orang Minang, harus tahu nih silat sile harimau ini terkenal di luar di sini maupun di luar ya sahabat budaya. Nah itu kan tadi gerakannya yang diambil dari gerakan hewan, macam-macam hewan ya sahabat budaya. Nah dalam apa ya, di persilatan kan itu ada menggunakan senjata. Nah senjata yang digunakan itu apa saja atau memiliki kriteria harus senjata yang seperti ini gitu. Bagaimana? Kan ini Putra salah satu yang menggunakan senjata ya dalam silatnya. Iya Kak. Nah itu bagaimana kriterianya? Kalau apa ya Kak, gerakan untuk menggunakan senjata itu Kak, yang udah lincahnya Kak, yang udah liarnya. Oh yang sudah apa ya, yang sudah mantap gitu ya? Iya udah mantap Kak. Jadi kita menggunakan senjatanya seperti pisau. Oke. Terus ada apa juga Kak, rotan. Ya senjatanya itu baru 2 baru Kak. Mau dilanjutin dengan apa Kak? Kapak. Oh kapak, oke. Sebenarnya sih nggak terlalu apa ya, nggak ada batasannya senjata apa saja yang digunakan di silat ya. Dan itu sudah tadi ada pisau, ada bambu, dan mau belajar untuk silat menggunakan kapak. Nah itu kan Putra sudah menguasai ya menggunakan silat menggunakan senjata pisau atau bambu. Nah itu berapa lama yang harus Putra apa ya gunakan gitu, atau berapa hari kah atau berapa bulan untuk menguasai gerakan? Karena kan Putra bilang tadi gerakannya cepat nih Kak, kalau yang menggunakan alat-alat senjata gitu gerakannya cepat. Nah berarti harus berapa lama sih gitu belajarnya?
Oke Kak, jadi kalau kita belajar menggunakan senjata itu Kak, paling lama 1 mingguan lah Kak udah mulai lancar. Oke, 1 mingguan, cepat juga ya. Iya Kak, itu kan butuh apa juga Kak? Nah, niat kita juga. Keseriusan kita latihan. Oke, jadi harus dengan niat, dengan keseriusan, jadi aman ya, tidak terjadi kesalahan ketika ketika tampil. Nah, ketika tampil silat nih bareng teman-teman ya, Putra pasti dong ada melakukan kesalahan atau tidak. Kalau melakukan kesalahan tuh bagaimana sih untuk menetralisir supaya penonton itu tidak tahu kalau Putra melakukan kesalahan gerakan silatnya. Bagaimana? Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang ingin tipsnya gitu dari Putra. Silakan. Oke Kak, jadi kita dalam bermain itu kalau ada kita kesalahan, teman yang satu lagi untuk menutupnya Kak. Menutupnya dengan cara gerakan. Terus? Misalnya kita terjatuh, jadi teman yang satu lagi mengejar kita, jadi kita berdiri lagi. Oke. Oke Kak, kita kembali lagi ke apa Kak? Langkah boleh. yang 3 tadi Kakak tanya, oke. 3 langkah ya? Ya. Oke. Jadi langkah awal itu alif Kak. Jadi alif itu Allah artinya. Oke. Yang kedua, langkah kedua lam. Lam itu malaikat. Langkah ketiga yaitu mim. Muhammad. Jadi itu apanya Kak? Itu yang 3. Langkah yang 3 itu Kak, artinya. Arti maknanya ya dari 3 langkah. Ya, maknanya. Oke. Nah, berarti harus paham ya teman-teman yang di perguruan dagang Saio Anak Air Koto Tangah. Nah, kita akan masih ya menunggu teman-teman yang mungkin bergabung di line telepon atau via WhatsApp Pro 4 juga bisa, atau di 081166092240. Nah, Putra, kalau boleh tahu nih, Putra sudah berapa dari kelas 3 SMK ya? Kelas 1 SMK. Oh, kelas 1 SMK sampai sekarang. Itu kan luar biasa ya pengalamannya. Nah, apakah ketika diajarin sama gurunya ya, itu pernah kayak mental kan dimarahin, pasti dong mental kita sedikit goyah gitu ya. Waduh, ini gimana nih dimarahin. Nah, bagaimana sih untuk menetralisirkan Putra supaya jangan takut, harus pede gitu, harus ya latihan wajar saja dimarahin ya sama gurunya. Itu bagaimana tipsnya? Jadi kalau kita dimarahin sama guru itu udah biasa aja, karena kita kan tadi didik dari SD sampai benar. Kuliah juga kan Kak. Jadi kalau dimarahin guru tuh udah istilah biasa lah Kak. Jadi untuk motivasi baginya Kak. Oke, jadi motivasi ya, kalau dimarahin ya tandanya sayang ya, biasa gitu. Kalau dimarahin tanda sayang, kalau cek berarti nggak sayang. Nggak juga sih ya sahabat budaya. Nah, Putra, kalau boleh tahu di perguruan dagang Saio Anak Air Koto Tangah ini ada nggak pesilat wanita? Ada Kak, paling wanita itu sekitaran 50%-an Kak. Dari 50%, oke. Lelakinya Kak, lebih banyak wanitanya Kak. Wah, kalah dong. Nah, ketika latihan atau mau tampil pasti ada dong latihan. Itu beda gerakan wanita sama laki-laki itu dibedain atau memang sama, harus belajar nih semuanya, walaupun wanita laki-laki harus belajar dengan gerakan ini, atau bagaimana? Jadi gini Kak, wanita sama lelaki itu disamakan aja Kak gerakannya. Oke. Kan sama membela diri aja Kak. Oke, itu biasanya teman-teman Putra nih yang wanita pesilat ya di sana itu, apakah mereka awal-awal seperti tidak pede atau takut nih dimarahin, takut cedera? Biasa kan wanita ya sedikit rempong, pasti nangis, dipukulin, pasti dong ya sakit kan kalau kena kena pukulan atau kena gerakan itu kan, kena badan pasti nangis. Nah, itu apakah ada kejadian lucu atau kejadian ya seperti itulah yang kakak ceritain, itu bagaimana? Memang terjadi Kak, istilahnya kan wanita itu kan orangnya lebay gitu Kak. Oke. Ada yang serius, ada yang tidak serius ya. Nah, Putra, wanita itu, iya Kak.
kalau nih kan ada nih beberapa teman kita yang mungkin punya kekurangan seperti disabilitas atau ya disabilitas ya. Nah itu bagaimana? Kalau misalnya ada teman-teman kita yang disabilitas nih dia punya keahlian tapi tidak punya wadah, tidak punya yang petunjuk atau gurunya lah ya untuk mengajarkan silat. Nah itu bagaimana sih untuk mengajari teman-teman kita yang disabilitas kayak tidak bisa melihat, tidak bisa ya itulah ya disabilitas ya. Bagaimana menurut Putra Jadi untuk kalau kita mengajarinya? mengajarkan seperti orang buta gitu Kak, jadi kita iringi Kak gerakannya. Oke. Langkahnya kita iringi, kita pegang tangannya atau apanya kan buat dia mengenali gerakannya. Baik. Berarti harus dibimbing mereka ya. Ini gerakannya jadi dibimbing, Kak. ditunjukin dengan gerakan kita ya. Nah, ini selama pandemi. Sekarang kan pandemi ini masih sampai sekarang pandemi. Apa sih bedanya kegiatan sebelum pandemi sama sekarang ini? Apakah ada kegiatan yang tertunda, festival budaya yang tertunda atau bagaimana, Putra? Oke Kak. Jadi bagi kami COVID ini nggak pengaruh buat latihan. Bahkan hujan pun mereka datang Kak buat latihan karena semangatnya dan tujuannya Kak. Jadi guru pun semangat pula datang setiap latihan ya. Kak. Oke deh. Berarti walaupun pandemi atau tidak pandemi tetap ya latihan itu nomor satu. Tapi tetap juga nih patuhi protokol kesehatan ya Putra ya sama teman-teman. Nah Putra, ketika pandemi ini pasti dong kadang ada beberapa yang latihan secara virtual ya atau yang mengikuti acara-acara silat-silat secara virtual. Itu dilakukan sama teman-teman di perguruan dagang Saiyo? Iya Kak. Oke, jadi pandemi tidak menjadi penghambat ya bagi teman-teman untuk tetap latihan, tetap untuk bergerak supaya menambah lagi nih untuk gerakan-gerakan silatnya. Oke deh Putra, kita akan jeda dulu ya Putra ya untuk sesi yang terakhir. Dan tentunya sahabat Buda masih bisa bertanya dengan Putra Ramadhani. Tapi nanti dulu, kita akan ke yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di 92,4 MHz. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Untuk memeriahkan bulan Ramadan 1442 Hijriah, LPP RRI Padang menggelar Lomba Pekan Tilawatil Quran secara virtual pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau 13 April 2021 dengan tema melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Cabang yang dilombakan diantaranya adalah Lomba Tilawah, Lomba Tausiah, dan Lomba Tahfiz. Lomba terbuka untuk umum dengan usia 17 sampai dengan 30 tahun yang dibuktikan dengan identitas diri. Pendaftaran dari tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April 2021 melalui link Google Form yang dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id. Untuk juara 1 cabang tilawah kategori putra dan putri akan mewakili LPP RRI Padang pada tingkat nasional di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya hubungi kontak person Ana di 0853 75908102, Zil Yusra 0853 8383 7786.
Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. ...92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Sahabat budaya, kita balik lagi di Pojok Seni Budaya Pro 4 RRI Padang. Ini mungkin sesi terakhir kita ya Putra ya. Oke Putra, ini kita ke via WhatsApp dulu. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum, saya Panji dari Pariaman. Mau tanya Kak Riris dan Bang Putra, di silat kan ada istilah pandeka. Apa sih definisi pandeka menurut Bang Putra? Nah, ini pertanyaan dari Panji di Pariaman. Boleh jawabannya, Putra? Oke Kak. Jadi pandeka itu Kak gelarnya Kak. Oh gelar, oke. Yang disetujui oleh apa Kak? Kan koto tengah. Bahkan negarinya Kak disetujui dan disahin. Oke, jadi itu kayak gelar yang sudah resmi ya. Nah, dari berarti pandeka tuh ada macam penyebutannya atau cuma pandeka saja? Enggak, itu ada gelarnya belakangnya Kak. Oh, apa saja contohnya? Misalnya pandeka Raja Bungsu gitu Kak. Oke, berarti ada gelar di belakangnya supaya bisa membedakan nih orang yang ini pandeka ini, orang ini pandeka ini ya. Oke deh, jadi sudah tahu nih Panji ya di Pariaman sudah tahu pandeka itu artinya gelar yang sudah diresmikan. Oke Kak, kita kembali dulu ke apa Kak? Boleh? Ke langkah Kak. Kok langkah? Oke, jadi boleh. Ada dua macam Kak. Oke, langkah ketiga dan langkah keempat. Jadi langkah keempat nih banyak maknanya Kak. Apa saja itu langkah-langkahnya? Langkah keempat tuh bersangkut dengan kato dan nampe Kak. Oh, kato dan nampe. Oke, mendaki menurun kato melereng mendata, ya? kato menurun, mendaki dan melereng Kak. Oke. Jadi itu bersangkutan pula dengan sahabat Nabi Kak. Jadi yang sahabat Nabi ini yang pertama Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Oke. Dan bersangkut pula dengan imam Kak. Imam Syafi'i, Imam Manafi dan Membali, Hambali dan Maliki Kak. Baik. Dan bersangkut pula dengan tubuh Kak. Jadi di tubuh ada 4, di luar dan di dalam. Jadi yang di awal, di dalam itu api, angin, air, tanah. Oke. Di dalam hati, jantung, rabu, bawah punggung. Baik. Dan kulit, daging, urat, tulang. Itu langkah apa Kak? Langkah 4 maknanya dan artinya. Oke, 4 langkah tadi tuh makna dan artinya ya. Iya. Oke, berarti banyak ya gerakan atau apa nih, gerakan silat ini punya makna untuk kesehatan juga dapat. Dalam agama Islam juga ada, dalam kesopanan santunan adat Minangkabau juga ada ya Putra ya. Jadi kita bukan silat aja yang kita apa Kak didik Kak. Oke, baik. Jadi agama kita juga menyangkut Kak.
Sangkut paut ya berarti? Seperti sholat jenazah. Baik. Kemudian dan memandikan dan menguburkan dan berdoa, Kak, berzikir bersama. Berzikir bersama, baik. Jadi bukan meningkatkan toleransi, Kak. Toleransi Dan antar sama. Juga mengangkat sopan santun. Baik. Karena sopan santun udah mulai hilang, Kak, sekarang. Iya benar, itu yang disampaikan Pak Ramli tadi ya. Iya. Karena Iya, saking mengikuti modern sampai sopan santun itu kurang. Oke, ada lagi makna dari 4 langkah lagi sudah ya? Udah, Kak. Oke, jadi sahabat budaya harus tahu nih, silat ini kita belajar bukan sekedar untuk bela diri saja, tapi untuk belajar agama juga diajarin. Kemudian untuk dalam adat istiadat itu, ada istiadat Minangkabau pasti ada yang kita belajari ya, seperti sopan santun, ada 4 kata ya, ada kata mendata, melereng, menurun, satu lagi kata apa lagi ya? Lupa. Melereng, mendaki ya. Jadi harus tahu sahabat budaya. Jadi Sumatera Barat ini, Ranah Minang ini kaya akan budayanya. Bisa kita temukan di silat, di tari atau dimanapun ya sahabat budaya. Oke deh. Nah, satu pertanyaan lagi nih Putra. Nilai positif yang bisa kita ambil dari pencak silat ini apa sih Putra? Boleh untuk melindungi dirinya, Kak. Oke, untuk melindungi diri ya. Melindungi diri terutama, dan untuk mencari kawan, Kak. Oke, iya dong, kita harus punya kawan, jangan jadi nggak punya kawan, jadi nggak tahu apa-apa, yang nggak berkembang ya Putra ya. Nah, dan satu lagi jadi nih. Kita tuh, oke, Kak. Satu lagi. Jadi kita itu, silakan. Oke, Kak. Jadi kita itu sesama baju hitam saling menghargai, Kak. Baik, saling bahkan menghargai. tidak baju hitam pun dihargai juga. Baik. Apapun pakaian, apapun kostumnya, kita saling menghargai ya. Dan apapun umurnya, dan tentu juga kita harus sopan dengan orang yang sudah tua pada kita ya. Nah, satu lagi nih pertanyaan Putra untuk Putra nih. Pakaian digunakan ketika pencak silat itu apa saja sih kalau boleh tahu? Apakah sama dengan pemain randai atau berbeda? Apa bedanya gitu? Oke, jadi pakaian buat silat berbeda pula dengan pakaian randai, Kak. Oke, perbedaannya apa? Ya kalau randai kan pakai celana gelembong, Kak. Jadi silat itu nggak pakai celana gelembong. Baik. Jadi kita di sini bukan silat aja, Kak, terdiri berbanyak macam kesenian, tari dan randai. Tarinya bermacam pula, Kak. Ada tari piring, tari indang, tari cewang, dan tari batok tempurung, dan tari elang merawak, Kak. Oke. Itu tarinya, Kak. Baik. Berarti perbedaannya dari celana ya yang dipakai sama teman-teman. Kalau randai celana gelembong, kalau silat biasa saja celananya ya. Iya, oke deh. Baik, kita hampir di ujung acara ini, Putra. Pengen harapan terakhirnya untuk dunia persilatan di Minangkabau, terutama generasi muda itu apa sih? Boleh sampaikan? Oke. Jadi kita sekarang ini butuh untuk menghidupkan kembali ke tradisi, Kak. Dan kebudayaan Minangkabau, dan kita buktikan kepada orang luar sana bahwa tradisi Minangkabau belum mati, bahkan belum langka istilahnya, Kak. Belum punah ya? Ya, belum punah, Kak. Baik. Itu kita kenalkan kembali buat penerus kita, adik-adik ataupun yang udah dewasa, kita melanjutkan, Kak. Jadi bukan kita aja yang meneruskan, yang bawah kita harus kita kenalin juga, Kak. Baik. Untuk meneruskan kembali. Oke deh. Terima kasih ya Putra sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini dengan di Perompat RRI Padang. Semoga Putra dengan teman-teman ya berjaya, sukses selalu, dan tentunya tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih Putra. Assalamualaikum. Oke, Kak. Waalaikumsalam, Kakak. Baik sahabat budaya, itu adalah Putra ya, seorang pesilat dari perguruan silat Dagang Sayo Anak Air Koto Tanga, yang sudah meluangkan waktunya menceritakan bagaimana sih silat di Ranah Minang tuh pengalamannya ya, dan apa-apa saja teknik
aliran jenis-jenisnya ya. Dan tentunya terima kasih juga bagi sahabat budaya yang sudah bergabung di pojok seni budaya perempat untuk malam hari ini. Dan menjelang kita dengarkan pas jam pukul 21 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di 92,4 MHz. Cinta hanya orang lainan punya, denai hanya bisa bagus